komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik modal dan mengesampingkan buruh. Tokoh pertama mengemukakan ide sosialisme dan Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535. Ia menulis sebuah buku berjudul Utopia yang berisi tentang negara impian. Kemudian cita-cita golongan sosialis utopia direalisasikan oleh para pemikir sosialisme seperti Saint-Simon pada 1760 sampai 1825, Robert Owen pada 1771 sampai 1858, dan Louis Base 18 sampai 18 sampai 82. Yang paling terkenal ialah Karl Marx di dalam buku yang tertulis yaitu dan Kapital pada tahun 1867. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think tank. Dapat diringkas, perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi tumpul dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, di mana kepemilikan modal atau individu sangat dibatasi. Prinsip komunisme menolak hak milik dan semua aset dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme. Secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005, negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Lalu, untuk sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Industrialisasi telah memunculkan praktik kapitalisme yang lebih mementingkan individu sebagai pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Dan sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama.